Allah wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seputar info, dan kita coba melanjutkan lagi seputar masalah kasus Subang. Kemarin memang sempat ada sedikit ramai masalah misterius keberadaan HP almarhumah Amelia yang sempat disampaikan oleh Bang Furi ya, yang berhubungan dengan masalah HP. Saya sudah menanyakan masalah itu langsung kepada Bang Puri langsung, dan Bang Puri yang cerita waktu itu, karena memang katanya banyak sekali yang mengatakan hoax gitu ya. Ya saya bertanya langsung sumbernya dari mana, kemudian Bang Puri itu dari mana sumber beritanya, kemudian juga adalah gimana peristiwa kronologisnya masalah HP itu, dari mana, kemudian jejak koordinatnya di mana ya, dan juga adalah siapa yang membawanya dan kapan itu. Nah ya, saya dapat jawaban semua itu dari Bang Furi. Tetapi saya coba begini, kalau misalkan ada jejak digital kapanpun itu ya, berarti ada orang yang membawa. Asal muasalnya bahwa HP itu ada dari TKP, jelas itu. Karena keberadaan terakhir almarhumah Amelia kan ada di TKP. Berarti secara tidak langsung ada yang membawa dari TKP. Ya, ada yang membawa dari TKP. Siapa yang membawanya, kan itu pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua adalah kenapa HP tidak dimusnahkan? Dibawa HP-nya. Memang dulu selentingan bahwa HP itu ada yang bilang dibakar katanya, ada yang dibuang ke laut, ada yang apa gitu kan, isu-isunya ya, dibuang ke sungai gitu kan. Tapi ya ternyata ada informasi bahwa ada pergerakan HP itu ya. Nah, saya coba mensinkronisasikan dengan apa yang pernah saya dapatkan dari Ramdhanu, informasi dulu bahwa dalam kurun waktu beberapa lama setelah setelah peristiwa kejadian, nomornya Amelia almarhum, ini pernah sampaikan di YouTube saya sebelumnya, nomor almarhum Amelia itu pernah kalau saya mengintip gitu loh, pernah mengintip statusnya Ramdhanu. Kalau kita lihat dari aplikasi Wawa ya, aplikasi Wawa, kalau kita bikin status ya, kan kita bisa cek tuh siapa aja yang melihat status kita kan, terutama adalah nomor-nomor yang sudah kita save, yang sudah kita simpan. Kalau nomor itu tidak kita simpan, itu tidak akan bisa kita cek status kita, dan status kita tidak akan masuk ke dalam notifikasi di orang lain. Kalau kita sudah meng-save nomor-nomor di situ dan nomor kita juga sudah di-save sama itu, maka pada saat kita bikin status maka akan muncullah nama-namanya yang kita save itu namanya. Nah, pada saat Ramdhanu bikin status itu ada nomornya Amelia masuk di sana. Di situ tulisannya Amel. Artinya berarti Ramdhanu mengasepnya Amel. Ya. Melihat statusnya Ramdhanu pada kurun waktu yang lampau lah ya. Artinya memang berarti secara tidak langsung ada pergerakan, masih ada pergerakan nomor Amel. Ini sebenarnya misterius ya. Ada pergerakan nomor Amel. Tapi saya cuma berpikir begini ya. Siapa sebenarnya yang membawanya? Kalau memang pelaku profesional, saya juga makanya tidak
Saya tidak mengerti gitu, kenapa kok bisa nomor itu muncul. Kalau pelaku profesional pasti ini sudah habis nih. Dan pasti yang namanya SIM card itu udah pasti diambil. Ya. Karena kan berhubungan dengan nomor biasanya kan begitu. Berarti kalau secara tidak langsung data-data sudah ada di sana. Ya dalam kurun waktu itu bahwa ada statusnya Ramdhanu yang dilihat oleh nomornya Amelia, dan di situ disebutnya Amel. Ya, nah ini kan sebenarnya secara tidak langsung juga memperlihatkan bahwa ada pergerakan, ada orang yang menggerakkannya itu, dan bisa mengaktifkan. Ini yang kita juga kadang-kadang tidak mengerti kok bisa diaktifkan. Ya mungkin sekarang, ya mungkin saya tidak tahu kalau ini kan bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang jago IT ya. Kalau jago IT mungkin bisa saja membongkar semua HP dengan membuka walaupun di sana ada pin, ada sidik jari yang harus dibuka misalkan dengan pola-polanya. Ya seorang seorang ahli digital mungkin bisa membuka. Ya, tapi sekali lagi bahwa memang kalau saya mensinkronisasikan apa yang disampaikan oleh Bang Furi mengenai masalah keberadaan daripada HP Amelia, mensinkronisasikan dengan yang pernah kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ramdhanu dulu kepada kita. Ramdhanu pernah memperlihatkan ini loh, bahwa ada nomor Amelia, kalau bahasa Ramdhanu noong gitu ya, noong status saya gitu. Dan itu kalau nggak salah di malam hari, kalau nggak salah ya, saya nanti coba saya lihat lagi ya di screenshotnya ya. Ada pergerakan berarti. Dan kok bisa sebebas itu? Ya. Ada di mana ini? Karena kenapa saya bicara ini? Data yang ada di dalam HP itu bisa dijadikan petunjuk sebenarnya. Ya, bisa dijadikan petunjuk. Kita kembali lagi sekarang. Kalau Ramdhanu menyebutkan orang-orang yang ada di TKP adalah yang Ramdhanu sebutkan, maka wajar saja kalau kita berasumsi atau mengambil kesimpulan bahwa berarti orang-orang yang ada di TKP yang membawa. Kalau Ramdhanu hanya menyebutkan orangnya itu saja. Tapi apakah benar Ramdhanu hanya menyebutkan orangnya cuman yang Ramdhanu sebutkan? Sementara bagaimana kabar daripada yang pernah Angger lihat di CCTV, Pak Yosep katanya Angger menyebutkan bahwa Pak Yosep terlihat di CCTV ada dengan seseorang. Ya. Apakah Ramdhanu tidak melihat? Ya ini kan justru pertanyaan, memang kan ini kan pertanyaan kita sebenarnya, pertanyaan saya juga, bahwa sebenarnya apakah mungkin benar Ramdhanu hanya menyebutkan hanya orang itu saja? Apakah tidak ada orang lain di sekitar TKP itu? Karena saya juga mencoba mensinkronisasikan, menyambung-nyambungkan dengan masalah jejak hilangnya jejak. TKP kan jejaknya hilang, tidak ada sidik jari, habis. Ya, cuma ada DNA saja, dan itu DNA yang noda darah. Tapi jejak hilang. Saya pertanyaan begini, untuk masalah jejak itu, apakah kepengetahuan orang-orang yang ada di TKP yang Ramdhanu sebutkan ya, saya bilang ya, apakah mereka mengerti masalah penghilangan jejak? Apakah pada saat itu mereka terpikirkan untuk menghilangkan jejak orang itu ya, orang-orang yang di TKP itu? Pertanyaan saya adalah, apakah ada orang lain di TKP yang mengerti masalah menghilangkan jejak? Dengan coba saya sandingkan dengan orang yang kata Kak Angger dan saya ada dengan Pak Yosep. Maka saya berkata lagi, apakah yang membawa HP Amelia ini adalah orang-orang yang disebut oleh Ramdhanu, ataukah ada orang lain?
Ini sebenarnya misterius. Seolah-olah mengidentifikasikan seolah-olah ya bahwa mungkin saja, sekali lagi mungkin saja, bukan hanya orang-orang yang disebut oleh Ramdhanu yang ada di TKP, mungkin saja. Maka sebenarnya bisa kita cek, yaitu di tanggal 21, saksi-saksi yang sudah terperiksa, apakah ada kecurigaan tidak dari saksi-saksi saya bilang ya, selain yang 5 orang yang disebut oleh Ramdhanu? Apakah ada pergerakan-pergerakan di tanggal 21, terutama di malam hari? Apakah pernah ada dicek bahwa orang-orang yang saksi-saksi yang sekian puluh banyak itu di tanggal 21 pergerakannya, apakah memang dia ada di rumah ataukah ada di luar rumah? Sebagaimana kendaraan yang sehari-hari dipakainya. Misalkan gini, kalau saya kan sehari-hari pakai motor ya, saya sehari-hari kehidupan saya tiap hari pakai motor kendaraannya. Nah, bisa dicek nih, misalkan kalau saksi-saksi yang ada di sekitaran yang pernah diperiksa